أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. جماعة صلاة Jumat, a'azzakumullahu jami'a. Di dalam kesempatan hari ini, hari Jumat, kita kuatkan keimanan kita kepada Allah dan kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullahu taala, kita di bulan-bulan yang hurum. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatus syuhuri 'inda Allah 12 syahran yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jemaah salat Jumat ta'azzakumullahu jami'a. Allah dijelaskan di dalam Al-Quran, tahun di sisi Allah adalah 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum. Kata Allah, wala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan menzalimi dirinya sendiri di bulan itu. Ulama tafsir menafsirkan artinya, amal saleh yang kita lakukan di bulan-bulan yang hurum itu adalah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan melakukan hal yang maksiat karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan menzalimi dirinya sendiri. Jemaah rahimakumullah taala, dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW 4 bulan yang hurum itu adalah di dalam hadis Rasul thalatha mutawaliyat, ada 3 berturut-turut. Sekarang kita Dzulqa'dah, masuk nanti Dzulhijjah, dan masuk nanti Muharram, dan satu sendiri adalah bulan Rajab. Jemaah rahimakumullahu taala, oleh karena itu diperintahkan oleh Allah, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyaklah beramal baik atau beramal saleh di bulan-bulan yang hurum itu, karena pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan lain kecuali bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullahu taala, oleh karena itu tema khutbah kita hari ini adalah Thamaratul amal salih, buahnya amal-amal salih. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita, menjadi dorongan buat kita untuk kita melakukan banyaklah amal salih, apalagi di bulan-bulan yang hurum ini. Jemaah a'azzakumullahu jami'a, amal salih kita
terus menerus didengar di dalam Al-Quran. Amal saleh disamakan atau sebelum dikata amal saleh pasti ada kata wahai orang-orang yang beriman. Jemaah rahimakumullah taala. Oleh karena itu kita menjelaskan apa tuh sebenarnya amal saleh. Amal saleh itu adalah semua perbuatan yang dicintai Allah, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu perkataan atau perbuatan. Bukan cuma salat saja, bukan cuma zakat saja, bukan cuma haji saja, bukan cuma puasa saja. Semua amalan yang baik, apakah itu perkataan atau perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, itulah amal saleh. Jemaah rahimakumullahu taala, tentu amal saleh itu butuh syaratnya untuk diterima Allah Azza wa Jalla. Ada dua syaratnya. Yang pertama adalah al-ikhlas. Melakukan amal saleh itu karena Allah, bukan karena riya, bukan karena untuk orang lihat, bukan karena orang akan katakan si fulan begini, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-ittiba'. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah taala, oleh karena itu ada beberapa buahnya, ada beberapa thamaratil amal salih di dunia wal akhirah. Karena kita kadang-kadang mendengar amal saleh pasti itu pahalanya nanti, padahal adalah pahalanya kita akan dapat atau balasannya akan kita dapat di dunia dan akan dapat nanti jazanya di akhirat atau pahalanya di akhirat. Jemaah rahimakumullah taala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanah yu'ti biha fid dunya wa yujzi biha fil akhirah." Rawahu Muslim. Allah Azza wa Jalla enggak akan menzalimi hamba-hamba yang beriman yang melakukan perbuatan baik. Allah akan balas di dunia dan Allah akan balas nanti di hari kiamat. Jemaah rahimakumullah taala, ada beberapa di dalam kesempatan hari ini kita sampaikan, ada beberapa thamaratil amal salih di dunia wal akhirah. Buahnya, hasilnya, perbuatan yang kita lakukan amal saleh itu kita akan dapat balasannya di dunia dan kita akan dapat jazanya atau pahalanya di akhirat. Jemaah rahimakumullah taala, yang pertama adalah husulul hayat thayyibah. Mendapat orang yang melakukan amal saleh, dia akan mendapat kehidupan yang baik di dunia. Kehidupan yang baik di dunia. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanahyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang amal saleh, apakah itu laki-laki atau wanita, dan beriman, Allah akan memberi kehidupan yang baik di dunia dan Allah akan memberi balasannya atau jazanya di akhirat. Jemaah rahimakumullah taala, oleh karena itu kalau kita menghadapi masalah, kita menghadapi hal-hal di dunia ini, banyaklah beramal saleh. Insyaallah Allah akan memberi kehidupan yang baik. Karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah ta'ala, buahnya yang kedua adalah al-jaza al-hasan wa takfir sayyi'at. Orang yang melakukan amal saleh akan diberi balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan menghapus seluruh dosanya. Jemaah rahimakumullah taala, Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut,
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan melakukan amal saleh, Allah akan memberi tempat yang terbaik di sisinya dan Allah menghapus seluruh dosanya. Jemaah rahimakumullah taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala a'adadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sam'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di hadis yang qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'adadtu li'ibadi as-salihin, aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, mala'ainan ra'at, di mana di akhirat, mala'ainun ra'at, enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah oleh mendengar telinga, enggak pernah juga hatinya merasa mendapat itu. Allah siapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang melakukan amal saleh. Jemaah rahimakumullah taala, yang ketiga adalah husulul falah. Orang yang melakukan amal saleh di dunia akan dapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa'amma man taba wa amana wa 'amila salihan fa'asa an yakuna minal muflihin." Orang yang beriman dan bertaubat, melakukan amal saleh, orang itulah yang dapat kemenangan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah taala, yang keempat adalah husulul hidayah, mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan amal saleh akan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 9, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim." Orang yang beriman dan melakukan amal saleh, Allah memberi petunjuk di dunia dan di akhirat. Jemaah rahimakumullah taala, yang berikutnya adalah yang nomor 5 adalah mahabbatullah taala. Allah mencintai orang-orang yang melakukan amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh." Jemaah rahimakumullah taala, orang yang melakukan amal saleh, yang menjalankan kewajibannya, Allah mencintai dia dan Allah akan bertambah cintanya kepada hambanya kalau dia melakukan nawafil atau amalan-amalan yang sunnah. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah taala, melakukan amal salehnya, wajibnya, sunnahnya, Allah mencintai kita. Oleh karena itu banyaklah melakukan amal-amal yang baik atau perbuatan-perbuatan yang baik. Mudah-mudahan Allah mencintai kita semua. Jemaah rahimakumullah taala, yang keenam adalah muhabbatil khaliq. Orang yang melakukan amal saleh akan dicintai manusia yang lain. Bayangkan, karena hati itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu al-qulub la yamlikuha illa Allah taala. Hati itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan amal saleh, orang baik hidupnya di dunia, ternyata manusia yang lain mencintai dia. Kadang-kadang manusia itu enggak kenal dia sama sekali. Kita lihat bagaimana kalau ada tokoh ulama besar meninggal yang datang luar biasa, padahal pasti mereka enggak pernah ketemu dia. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, siapa yang melakukan itu? Karena amal salihnya yang dia lakukan di dunia. Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat 96, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu widda." Jamaah rahimakumullah taala, orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan memberi kepada manusia yang lain mencintai mereka. Jamaah rahimakumullah taala, Ibni Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan ayat itu adalah mahabbatuhu fin nas fid dunya. Manusia akan mencintai orang-orang yang melakukan amal saleh itu di dunia.
Bayangkan jemaah rahimakumullah ta'ala. Sebabnya apa? Sebabnya karena dia melakukan amal baik atau amal saleh di dunia. Jemaah rahimakumullah ta'ala, yang berikutnya adalah al-amal salih yadkhuluka fi zumratus salihin. Amal saleh akan menjadikan kita masuk ke golongan orang-orang yang saleh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walladzina amanu wa 'amilus salihati lanadkhulannahum fis salihin." Orang yang beriman dan beramal saleh, kami akan masukkan mereka di dalam golongan-golongan orang yang saleh. Jemaah rahimakumullah taala, oleh karena itu kita lihat kalau baca Al-Quran, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, mereka itu adalah sudah luar biasa, manusia yang luar biasa, meminta sama Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di dalam golongan-golongan orang yang saleh. Jemaah rahimakumullah taala, yang berikutnya adalah hifdzul ahli atau hifdz ahli al-amali wa dzurriyyati. Amal saleh bukan berhenti di kita sendiri, bukan berhenti di diri kita sendiri. Dia akan menjadi untuk atau menjadi baik untuk turunan-turunan kita. Orang yang melakukan amal saleh akan dijaga turunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang berpikir, bagaimana anak saya ke depan? Bagaimana keluarga saya ke depan? Itu Allah sudah jamin di dalam Al-Quran. Yang penting kita iman kepada Allah. Yang kedua adalah banyak beramal saleh. Lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 82 yang kita baca di malam Jumat atau di hari Jumat. Allah berfirman, "Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzan lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashiddahumā wa yastakhrija kanzahumā rahmatan min rabbik." Allah ceritakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 82 bagaimana Khidr itu waktu berjalan sama Nabi Musa alaihissalam, dia menghancurkan satu tembok. Kenapa diprotes oleh Nabi Musa? Al-Khidr menjawab, karena di bawah ini adalah terdapat hartanya anak yang yatim, yang ghulamaini yatimain. Kenapa Allah menjaga itu? Allah menjaga hartanya karena orang tuanya orang yang saleh. Jemaah rahimakumullah, kita harus yakin dengan amal saleh yang kita lakukan memenuhi syaratnya. Mudah-mudahan Allah menjaga turunan-turunan kita. Jemaah rahimakumullah taala, yang terakhir adalah istijabatud doa. Amal saleh akan menjadi wasilah, akan menjadi wasilah untuk diterima doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 26, "Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus salihati wa yazidahum min fadlih." Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, Allah istijabahnya doa-doa orang-orang yang saleh, dan Allah akan mentambahkan lagi. Jemaah rahimakumullah taala, oleh karena itu di dalam khutbah yang singkat ini mudah-mudahan menjadi motivasi yang baik buat kita, menjadi dorongan yang baik buat kita semua untuk banyaklah beramal saleh, karena amal saleh kita akan dapat balasannya di dunia dan kita akan dapat jazanya nanti di akhirat. Aqulu qawli hadza واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جماعة صلاة جمعة أعزكم الله جميعا، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jemaah salat Jumat a'azzakumullahu jami'a. Kita sampaikan di khutbah yang pertama adalah amal saleh. Apa artinya amal saleh? Syaratnya amal saleh dan buahnya amal saleh yang kita lakukan di dunia. Mudah-mudahan khutbah itu bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk banyaklah beramal saleh, apalagi di dalam kesempatan di bulan-bulan yang hurum, apalagi nanti masuk bulan Dzulhijjah yang luar biasa amal saleh di dalamnya Allah cintai. Oleh karena itu jamaah rahimakumullahu taala, sekali lagi mudah-mudahan Allah memberi kekuatan, kesehatan untuk bisa kita selalu melakukan amal-amal saleh dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda 'anil khulafa ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik, di waktu yang baik. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan doa kita. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal syakirin, hamdal na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu 'inda ar-ridha ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتليا إلا عافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلحنا واجعلنا صالحين. اللهم اصلحنا واجعلنا صالحين. اللهم اصلحنا واجعلنا صالحين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم وأنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحابته أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.